Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Bisri Nur Wahid dari Prodi Teknik Mesin angkatan 2020. Dan dosen pembimbing kita yaitu Bu Yayi Febrian Prabdani. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang hukum 2 termodinamika. Hukum yang pertama itu adalah hukum pertama termodinamika. Menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dihancurkan, jumlah total energi di alam semesta tetap sama. Nah, ini dari hukum pertama termodinamika. Hukum kedua termodinamika tentang kualitas energi ini menyatakan bahwa saat energi ditransfer atau diubah, banyak dan lebih dari itu adalah sia-sia. Menyatakan bahwa ada kecenderungan alami dari setiap sistem terisolasi untuk berubah menjadi keadaan yang lebih teratur. Next, hukum termodinamika. Hukum 2 termodinamika memberikan batasan-batasan terhadap perubahan energi yang mungkin terjadi dengan beberapa perumusan. Yang pertama itu tidak mungkin membuat mesin yang bekerja dalam satu siklus. Jadi tidak memungkinkan membuat mesin yang bekerja dalam satu siklus. Jadi nggak ada satu yang termodinamika itu saling berkesinambungan. Menerima kalor dari sebuah reservoir dan mengubah seluruhnya menjadi energi atau usaha luas Kelvin Planck. Nah, jadi di sini termodinamika tuh biasanya dari sebuah reservoir, nah itu ada energi ntar diubah menjadi Kelvin Planck gitu. Yang kedua, tidak memungkinkan membuat mesin yang bekerja dalam suatu siklus mengambil kalor dari sebuah reservoir rendah dan memberikan pada reservoir bersuhu tinggi tanpa memerlukan usaha dari luar. Yang ini Clausius. Clausius itu gini, kan apabila energinya semakin rendah, tidak mungkin kan energi itu tadi disalurkan dengan energi yang lebih tinggi, maka kan HP-nya tidak menyamai kan, tidak sampai gitu. Terus pada proses reversible total, entropi semesta tidak berubah dan akan bertambah ketika terjadi proses irreversible. Nah, sekarang bunyi hukum 2 termodinamika. Kalor mengalir secara alami dari benda yang panas ke benda yang dingin. Kalor tidak akan mengalir secara spontan dari benda dingin ke benda panas. Nah, ini yang dijabarkan dari sini adalah secara alami dari benda yang panas ke benda yang dingin. Semisal dari benda panas ke benda yang dingin, yaitu seperti pas waktu kita menggodok air, itu kan pasti energinya ada energi panas kan di situ. Nah, tapi gimana caranya energi panas ini tadi berubah menjadi energi dingin? Itu kan nggak harus membutuhkan waktu yang lama, tidak harus spontan kan? Nah, itu. Dan kalor tidak akan mengalir secara spontan dari benda dingin ke benda panas. Misal, es kan dicairkan dulu. Nah, pasti kalau es dicairkan tanpa dipanaskan, kan tidak adanya kalor. Berarti kan lama itu prosesnya. Yang next, persamaan hukum termodinamika 2. Entropi. Entropi adalah ukuran banyaknya energi atau kalor yang tidak dapat diubah menjadi usaha. Besarnya entropi suatu sistem yang mengalami proses reversible dalam sama dengan kalor yang diserap sistem dan lingkungan. Delta G dibagi suhu mutlak sistem tersebut T. T itu tegangan. Perubahan entropi diberi tanda delta S dan dinyatakan sebagai berikut. Delta S sama dengan delta Q per T. Jadi proses reversible adalah perubahan total entropi. Delta S sama dengan 0. Jadi semisal ciri proses reversible itu adalah tergantung reversibelnya berapa gitu. Kalau reversibelnya tidak diketahui ya berarti 0. Baik bagi sistem maupun lingkungannya. Pada proses irreversible merupakan entropi semesta delta S. Proses irreversible selalu menaikkan entropi semesta delta S sistem plus delta S lingkungan. Nah, jadi delta S seluruhnya lebih besar daripada delta S. Yang kedua, yang selanjutnya yang B, mesin pendingin. Mesin yang menyerap kalor dari suhu rendah dan mengalirkannya pada suhu tinggi dinamakan mesin pendingin. Refrigerator. Misalnya pendingin ruangan AC dan almari es, kulkas gitu ya. Teman-teman, itu adalah semisal contohnya mesin yang menyerap kalor dari suhu rendah mengalirkannya pada suhu tinggi itu ya seperti AC, kayak kulkas itu kan suhunya tinggi, suhunya rendah. Suhu yang dimaksud suhu itu kan dingin itu, tapi mengalirkannya pada suhu tinggi gitu kan. Kalau diserap dari suhu rendah T2
dan kemudian diberikan pada suhu tinggi T1. Ini bisa dilihat kan teman-teman, berdasarkan hukum dua termodinamika, kalor yang dilepas ke suhu tinggi sama dengan kerja yang ditambah kalor yang diserap. Rumusnya Q1 sama dengan Q2 plus W. W itu hasil bagi antara kalor yang masuk Q1 dengan usaha yang diperlukan. W itu usaha teman-teman. Dinamakan koefisien daya guna. Dalam kurung performansi yang diberi simbol Kp. Secara umum, kulkas dan pendingin ruangan memiliki koefisien yang digunakan dalam jangkau 2-6. Makin tinggi nilai Kp, makin baik kerja mesin tersebut. Ini Kp itu adalah koefisien daya guna ya. Bisa dilihat ini teman-teman. W itu usaha yang diperlukan, biasanya satuannya itu joule. Terus suhu reverser, suhu tinggi. Nah, ini udah bisa dilihat sendiri ya teman-teman. Sekarang ini mesin kalor. Sebuah mesin harus mengikuti prinsip konservasi energi. Sebagian dari kalor input QH diubah menjadi kerja W. W tadi apa? Usaha. Dan sisanya QC dibuang ke cold reservoir. Jika tidak ada lagi kehilangan energi dalam mesin, maka prinsip konversi energi adalah, nah ini rumusnya teman-teman. W sama dengan, kalau kita mencari usaha, itu adalah QH min QC. Nah, kalau kita mencari entropi adalah W per QH. Nah, ini penjabarannya. Ini ini mungkin bukan entropi ya teman-teman. W ini engine. Maaf kesalahan teman-teman. Nah, mungkin itu tadi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya ada tutur kata yang tidak berkenan di hati para teman-teman semua. Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih. Saya ucapkan kepada selaku dosen pembimbing kita, yaitu Bu Yayi Febdian Beradani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teknik mesin solid.